Tuhan, terima kasih. Biar pagi hari ini urapan yang baru, hikmat, pengertian, dan pewahyuan dari surga Kau curahkan penuh kehidupan kami semua. Hamba berdoa, jangan lewatkan satu di antara kami. Biar Roh Kudus yang akan memberikan kami pencerahan, pewahyuan dan pengertian di dalam Kau lewat kebenaran firman pagi hari ini. Di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau ngajak kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, Saudara. Nah, kalau Saudara mengikuti setiap kali di Mesbah Fajar, maka apa yang saya sampaikan memang tidak terlalu panjang, simple, hal-hal yang simple, hal-hal yang dari nilai-nilai kerajaan Allah, Saudara. Ya, tapi kalau Saudara ikuti setiap hari Minggu, kalau misalnya saya yang khotbah, pasti agak panjang, Saudara, karena saya memang akan menguraikan banyak hal. Ya, nah hari ini kalau kita perhatikan di Matius pasal ke-6 ini, Saudara, ya ini tentang doa Bapa kami, Saudara. Saya akan bacakan buat Saudara. Saya percaya semua kita hafal sekali doa ini. Dan saya mau ngajak kita juga bersama-sama ya membacanya, Saudara, sebagai doa kita. Mari kita baca bersama-sama mulai ayat 9 ya, pasal ke-6 dari kitab Matius ini sampai nanti ayat yang ke 13, Saudara ya. Ya. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan Saudara, kalau Saudara pelajari sungguh-sungguh dari doa Bapa kami ini, Saudara, maka Saudara saya bisa mendapati minimal ada 4 hal atau 4 masalah yang seringkali harus kita hadapi, harus kita selesaikan ya dalam kehidupan kita, Saudara. Yang pertama ada yang namanya masalah kebutuhan jasmani, Saudara. Ya, terus ada juga masalah kesulitan interpersonal, ya, relasi kita dengan orang lain, Saudara, dengan sesama kita. Ya, tapi yang ketiga, Saudara, ada masalah ya bagaimana kita menghadapi dosa dan bagaimana kita bisa mencapai kemenangan, Saudara. Tapi yang keempat, Saudara, ya masalah bagaimana kita bisa lepas daripada kejahatan dan tidak menuju ke neraka, Saudara. Nah, ini formula doa yang begitu luar biasa kalau Saudara pelajari. Dari awal dikatakan ya mulai dengan hubungan kita dengan Bapa di surga. Ya, kita tahu seorang Bapa itu pasti sangat memberi perhatian ya kepada anaknya, Saudara. Dan kalau kita menghadapi masalah, menghadapi kesulitan apapun, Saudara, ingat ada Bapa di surga yang senantiasa memberi perhatian kepada kita, Saudara. Ya, nah, kenapa kita diizinkan oleh Tuhan ya terjadi masalah-masalah, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan saudara dan saya? Nah, Alkitab menjelaskan begini, Saudara. Manusia itu diciptakan Tuhan ya di tengah-tengah Allah dan setan, Saudara. Manusia itu diciptakan Allah setelah malaikat atau setan itu berontak kepada Allah, Saudara. Saya sempat renungkan, kenapa sih Allah menciptakan manusia ya setelah setan itu atau malaikatlah sudah jatuh. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia sebelum malaikat itu jatuh, Saudara? Mengapa Dia tidak ciptakan manusia dari awal ketika malaikat itu belum ada ya, sehingga ketika
diciptakan malaikat, kemudian malaikat berontak, maka manusia bisa bersama-sama dengan Allah, ya bisa melawan setan itu. Ya, tapi mengapa Tuhan menciptakan manusia setelah malaikat berontak dan kemudian meninggalkan Tuhan dan jatuh dalam dosa, seperti saudara? Ya, itu misteri lah saudara ya, misteri, dan memang itu mungkin sebuah ketetapan dari Allah yang memang kita tidak tahu. Ya, mungkin nanti sampai di surga kita bisa belajar lagi, bertanya kepada Allah nanti, memahami apa yang menjadi kehendaknya. Kalaupun saya pikir sampai di surga pun nanti kita masih akan terus belajar, karena kita tidak bisa mengenal kedalaman hati Allah yang begitu luar biasa. Dia sangat bijaksana, dia penuh dengan kemuliaan saudara, dan setiap apa yang diputuskan ya sangat ajaib dan sangat bijaksana seperti saudara. Nah, tapi ketika manusia diciptakan, ditempatkan di Taman Eden, dan setelah iblis itu atau malaikat itu jatuh saudara, baru Tuhan menciptakan itu. Sudah tersirat saudara, manusia itu berada di antara Allah dan setan saudara. Itu artinya manusia akan mengalami dua hal ini saudara. Kalau dengan doa Bapa Kami ini, ya ada yang namanya ujian, ya ada yang namanya pencobaan saudara. Di tengah-tengah Allah, antara Allah dan setan saudara. Ya, kita tahu ujian itu pasti dari Allah, tapi kalau pencobaan itu pasti dari setan saudara. Nah, untuk membedakan mana ujian, mana pencobaan saudara, maka saudara harus bisa mengenal tiga hal ini. Yang pertama sumbernya, yang kedua tujuannya, yang ketiga akibatnya saudara. Yang pertama sumbernya saudara. Kalau ujian itu tadi saya katakan itu dari Allah saudara. Nah, kalau pencobaan itu pasti dari setan saudara. Ya, tapi Allah bisa menggunakan pencobaan dari setan untuk menguji kita. Sebaliknya juga iblis atau setan bisa melihat ya kesempatan ketika Allah menguji manusia, dia memakai ujian itu untuk mencobai manusia. Ya. Jadi kalau sudah perhatikan baik, ya kenali sumbernya dari mana. Nah, tujuannya seperti apa? Kalau dari Allah pasti tujuannya itu pasti untuk hal yang mulia, untuk hal yang agung, untuk hal yang suci. Ya. Dan tapi kalau pencobaan itu ya dari setan, tujuannya pasti saudara ingin merusak, ya kebalikan dari ujian, pasti membuat kita jadi hina, membuat kita jadi najis, membuat kita menghancurkan kita saudara. Karena memang tujuan iblis memang seperti itu, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan saudara. Nah, saudara harus bisa membedakannya saudara. Ketika saudara mengalami pergumulan-pergumulan itu saudara, kesulitan-kesulitan itu, penderitaan-penderitaan itu saudara, apakah itu ujian, apakah itu pencobaan saudara. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau kita diuji, ya itu datang dari Tuhan, maka hidup kita akan semakin hari semakin murni, semakin benar. Karakter kita semakin terbentuk di situ saudara. Tapi sebaliknya kalau itu pencobaan, maka itu membuat kita tadi ya najis, hancur, ya membuat kita jauh dari Tuhan seperti saudara. Nah, kalau kita bisa membedakannya, maka setiap kesulitan, setiap penderitaan, setiap kesukaran yang kita hadapi saudara, kita bisa menelusurinya. Ini dari siapa? Sumbernya dari mana? Apakah dari Tuhan atau dari setan saudara? Ingat, Tuhan juga mengizinkan bisa memberikan kesulitan dalam kehidupan kita. Ya, saudara harus pahami itu. Bukan berarti Tuhan itu jahat, enggak. Ya, karena memang dari awalnya kalau saudara lihat tadi saya jelaskan waktu penciptaan, kenapa manusia diciptakan setelah iblis jatuh, ya kan? Kenapa tidak ciptakan manusia sebelum iblis itu diciptakan dan jatuh dalam dosa? Karena memang itu menjadi sebuah misteri dan ketetapan Allah sendiri seperti saudara. Ya, nah, saudara tahu bahwa ujian dari Allah sekali lagi adalah
supaya tujuannya kita itu menjadi lebih baik, menjadi lebih berkarakter seperti dia, menjadi lebih sempurna seperti dia, saudara. Ya, nah kita harus tahu bahwa kalau kita diuji, tentu hidup kita pasti akan jadi lebih baik. Nah, coba telusuri hari-hari ini. Ya, kalau kita mengalami satu peristiwa, apakah itu membuat kita jadi lebih baik? Atau sebaliknya, membuat kita jadi hancur, membuat kita jadi lebih cemar, ya. Nah, akibatnya, saudara, kalau kita telusuri, kalau kita diuji, saya percaya kita pasti akan diberikan solusi oleh Tuhan untuk mentaati kebenaran, saudara. Tapi sebaliknya, waktu kita dicobai oleh setan, saudara, maka dia akan membuat kita melawan kebenaran. Dia akan membawa kita untuk melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Coba lihat, saudara, ketika Yesus dicobai, ya, iblis seringkali memberikan solusi yang bertentangan dengan firman. Atau dia mengutip firman tapi membuat kita mengalami solusi atau kesenangan sesaat, tapi menghancurkan, merusak kehidupan kita yang panjang itu, bahkan yang kekal bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, dia bisa memberikan kita kesenangan, ya, dan kita bisa nanti mendapatkannya lalu kita mengabaikan Allah. Ya, dia bisa memberikan kita kemuliaan dunia tanpa kita memperdulikan Allah, saudara. Tapi yang pasti, saudara, dia akan membuat kita jauh dari Allah dan membuat kita berontak dari firman-Nya, dari firman Tuhan. Dia akan membuat kita tidak mentaati firman Tuhan. Itu pencobaan, saudara. Itu pencobaan. Jadi kalau saudara hadapi hari-hari ini, ya, kesulitan, coba ditelusuri apakah itu ujian atau pencobaan. Sekali lagi, kalau ujian pasti akan membawa kita lebih baik, memurnikan kita, ya, menyempurnakan kita, karakter kita pasti tambah lebih kudus, lebih benar, saudara. Sebaliknya, kalau pencobaan itu pasti membuat kita najis, cemar, ya, membuat kita jauh dari Allah, membuat kita berontak kepada firman, saudara. Kalau itu pencobaan, saya mau katakan, saudara harus melawannya. Jangan ikuti, ya, pegang prinsip firman Tuhan, saudara. Kalau saudara turuti, sekali aja saudara turuti, saudara hanya bisa menikmati kesenangan atau kemenangan sesaat bagi daging saudara, tapi itu bisa menghancurkan kehidupan saudara ke depan, bahkan kekal, saudara. Ini penting, ayo kenali setiap peristiwa-peristiwa yang kita ngalami, ya, jangan sampai kita kalah, saudara, karena Tuhan sudah memberikan solusi. Ya, sebenarnya kalau saudara mempelajari Alkitab, ada banyak prinsip-prinsip bagaimana kita hidup penuh dengan kemenangan, saudara. Ya, sekali lagi, saudara saya pasti akan menghadapinya, entah ujian dari Tuhan maupun pencobaan dari iblis. Kita nggak bisa memilih, ya, kita nggak bisa menghindar, saudara, tapi kita bisa menang atasnya. Kita bisa menghadapinya karena Tuhan sudah memberikan solusi lewat kebenaran firman-Nya, saudara. Saya berdoa, ya, hari ini saudara bisa menang atas setiap situasi, kondisi yang saudara hadapi. Kalau itu ujian dari Tuhan, percayalah Tuhan akan membawa saudara lebih baik lagi. Amin, Bapak Ibu, saudara. Tapi kalau setan, kenali, saudara, jangan ikuti, saudara, melawannya, saudara. Ya, memang nanti ada konsekuensinya, tapi saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, saudara, untuk bisa melewatinya, saudara. Ingat, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, alami, itu kita katakan pencobaan biasa. Kalaupun secara manusia itu berat, ingat Tuhan berkata Dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya, saudara. Asalkan kita memilih untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Jangan lepaskan kebenaran Tuhan, jangan lepaskan firman Tuhan, jangan lepaskan ketaatan kita kepada apa yang Tuhan katakan, sampaikan kepada kita, saudara.
Saya percaya saudara saya pasti akan bisa menjadi orang yang menang lewati setiap situasi masalah pergumulan ada saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.